buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu akan berbahagia dengan caranya. Sekarang dengan pembukaan, kemudian diawali dengan doa. Yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Setelah itu laporan dari Direktur Utama PT Jakarta Provindo. Sebelum kita memulai, sangat terbaik buat kita untuk memulai dengan yang lebih cerah dan yang lebih bisa ya Allah ya Rabbana kami Selain itu, Profesor Renal Kasali juga terlibat dalam berbagai aktivitas lainnya, diantaranya menjadi panitia seleksi pimpinan KPK Rumah Perubahan Indonesia sebagai wadah kewirausahaan sosial yang dijalaninya untuk turut memecahkan persoalan sehari-hari kehidupan rumah baca dan melatih orang-orang muda menjadi real entrepreneur yang beretika dan naik kelas. Beliau dipercaya menjadi Ketua Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia atau AKSI dan Ketua Technopreneur Club Indonesia. Demikian CV dari Bapak Profesor. Selamat sore, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Pak Budi Karya, sahabat saya. Video laut yang selalu miring dan gitu. Saya pantas begitu ada perubahan ekonomi, pertamina goyang. Ya. Karena semua orang mencuri di sana kan. Orang di Bidai nggak mau dari sana. Gaji boleh kecil, tapi baru. Ya. Sampai supir tangki aja itu berhenti di jalan berapa kali. Setelah itu jangan jual publik sendiri. Kita harus terima perubahan mobil. Ada esensinya, ada perusahaan. Yang kemarinnya nanti mau berubah arah kerja kita. Ternyata bukan. Karena kalau Anda suka nyanyi, Anda nggak boleh ngambil seninya nyanyi suara, nggak boleh. Anda harus ambil stand up comedy. Ya, supir tangki, ya,
kita lihat ini, bukan tanki. Dia bawa semen, ya, coba kita lihat. Dia biasa pulang malam. Kenapa dia pengen pulang siang? Karena miskin kalau tutur itu. Jadi gara-gara seorang miskin biasanya suaminya suka ngomong. Supir-supir truk itu kalau ngomong, ketemu bilang, kita kenapa ya? Kalau lihat anak orang suka pulang sama istri. Tapi terus kemudian nggak jangan gajinya. Tapi kenapa ya? Kalau lihat bini orang lupa sama bini sendiri. Nah, akhirnya bininya kalau foto di tempat kerjanya kayak gini. Yang mengakibatkan si suami pengen pulang siang. Si suami pulang siang dengan penuh semangat, tapi sampai di rumah dia menemukan fakta yang berbeda. Ya, wajahnya berubah. Wajahnya berubah, penuh kecurigaan. Nah, kenapa dia curiga? Karena dia tahu persis tidak ada anggota keluarganya atau saudara istrinya yang punya mobil seperti itu. Tidak ada. Menurut Anda, ini warnanya apa ini? Biru. Laki-laki atau perempuan? Laki. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Kita lihat 2 orang, 3 orang. Kalau sudah lihat tanda tangan. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Asosiasi cuma Sarawak aja. Baik, kita sambut Pak Wakil Gubernur, Pak PLT Gubernur. Di jamnya pulang. Saya kalau diizinkan saya masih 2 slide saja, nyambung sampai Bapak istirahat tahan napas sebentar. Saya jelaskan bahwa setiap perubahan dimulai dengan kemampuan kita melihat. Karena banyak orang melihat tapi tidak bisa melihat. Ya, saya akan tutup dengan satu buah. Oh, ini dulu barangkali. Anda lihat. Ini ada seorang anak di kamera CCTV ditabrak. Ada 14 orang yang mengaku tidak melihat. Ini lihat sebentar aja. Lihat. Anda hitung berapa orang yang lewat, dan ketika diinterogasi polisi semuanya ngakunya nggak melihat. Sama dengan kita di sini, perubahan terjadi pelan-pelan kita nggak lihat. Ini semua orang dipanggil polisi, diperiksa kenapa tidak menolong, dan semua mengakunya tidak melihat. Ada seorang pemulung yang berhati mulia, yang akhirnya kemudian memberikan pertolongan. Ya, ini ibunya, dan akhirnya anak itu meninggal dunia setelah dirawat 1 minggu. Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk masuk surga setiap saat, tapi kita mengabaikannya karena kita pura-pura tidak melihat. Karena kita pakai mata, kita tidak melihat itu. Maka kalau kita cinta perubahan, kalau kita sadar betul ini perubahan mutlak diperlukan kita harus pertajam kemampuan kita melihat. Ya, saya tutup dengan satu buah video. Kali ini hanya latihan mendengar saja. Perubahan juga harus tajam mendengar. Ya, maka ketika Anda turun ke bawah, ini Pak Basuki dengan Pak Jokowi sering turun ke bawah itu mendengarkan. Bahkan saya dengan mahasiswa saya juga datang ke Pak Ahok. Terima kasih kemarin sudah diizinkan untuk mendengarkan, dan beliau juga banyak mendengarkan. Mahasiswa saya datang ke ruangannya. Ya, saya tutup. Anda saya minta untuk mendengarkan ini. Suara Anda. Pertanyaannya ini suara laki-laki atau perempuan? 1. Dan yang kedua adalah perhatikan baik-baik berapa umurnya.
Berapa yang bilang laki-laki? Apa? Laki-laki? Perempuan? Oke. Berapa yang bilang 50-60? 60-70? 70-80? Pak Ahok nggak angkat tangan, pasti punya pikiran lain. Yuk kita tunjukin ya. Sama ini saya tutup dengan video yang aslinya supaya Anda tahu semua. Jackie Evango di bawah manajemennya David Foster 12 tahun. Berapa yang bilang 50-60? 60-70? 70-80? Pertanyaan, mengapa Anda salah tadi? Hah? Tuh, ibu nyalain saya. Bapak kasih pilihan 50-80. Bapak ibu sekalian, zaman sekarang adalah zaman banyak sekali orang memberikan informasi yang membuat kita tersesat. Zaman sekarang orang memasuki era perang informasi. Zaman sekarang kita dimanipulasi informasi kita. Kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus punya critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Poin saya adalah, tadi saya set sama Anda, saya setting 50-80 dan Anda masuk dalam settingan saya. Gitu kan? Ya. So, persoalannya adalah siapa yang nyeting dan Anda percaya atau tidak sama settingan itu. Ya. Jadi dengan adanya perubahan logo ini, jelas sekali bahwa kita akan masuk ke era baru ya Pak Budi ya. Tadi sudah saya tunjukkan logo-logo Astra, ya, Pertamina. Tapi yang jelas perubahan itu harus dikelola. Anda adalah korporasi, ya. Pak Ahok dengan Pak Jokowi di sini, ya, ini sudah menjadi kenyataan. Ya, mengurai dari benang-benang kusut yang selama puluhan tahun tidak kita apa-apakan. Ini dia. Terima kasih Profesor Dr. Renal Kasali. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Renal Kasali. Sebelum kita masuk sesi bincang-bincang dengan Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, akan dilakukan laporan dari Bapak Direktur Utama PT Jakarta Propertindo. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, Pak Renal, Pak Wali, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Basuki atas hadirannya, Pak Renal, Pak Wali. Syukur bahwasanya kita berkumpul di satu tempat yang merupakan produk transformasi, yaitu Waduk Pluit. Hari ini Pak Basuki, satu kehormatan, 400 insan Jakpro akan mendapatkan motivasi dari Bapak langsung, dari Pak Renal. Taman Kota Waduk Pluit, tempat kami belajar mengerti arti sebuah tanggung jawab sebagai pribadi, sebagai BUMD, sebagai stakeholder sebuah kota. Hal ini mengingatkan kita, tugas kita adalah pengabdian bagi tempat kita, yaitu alam semesta. Bukan besaran yang efisien dan solid. Oleh karenanya, proses transformasi menjadi suatu keharusan. Dalam kesempatan ini kami laporkan, dari 9 anak usaha itu akan kita rubah menjadi 3 subholding. Allah sudah disetujui oleh pembang saham untuk dilakukan. Langkah restrukturisasi ini, pindah kantor, ganti logo, adalah langkah-langkah kecil dan meletakkan dasar yang benar, disertai perbaikan cara pandang dan cara bekerja
dengan hati. Di waktu mendatang, saya yakin rekan-rekan Jakpro mampu untuk mengemban tugas Bapak sebagai holding company. Pak Basuki yang saya hormati, selanjutnya kami karyawan Jakpro mohon arahan untuk menjalani perubahan ini seperti apa, supaya kami menjadi Spartan seperti Bapak, seperti Pak Jokowi, agar rusunawa yang akan kita lakukan, kita bangun SWTG, air, ERP, jalan tol, pasar, pusat distribusi, dan banyak lagi amanah-amanah yang Bapak berikan kepada kami bisa emban dan menjadi tanggung jawab kami sebagai, tidak saja sebagai karyawan Jakpro, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta dengan Bapak Profesor Dr. Renal Kasir. Untuk itu kami persilahkan Bapak ke panggung yang telah disediakan. Pertama terima kasih pada Prof. Antasari yang mau membantu kami, bukan hanya Jakpro juga PT Pasar Jaya. Saya hormati Pak Budi Karya, seluruh direksi dan staf yang hadir, dan dari masyarakat. Selamat sore, salam sejahtera kita semua, ya Pak Wali. Ya, pertama tentu hayalan dari Pak Gubernur dan saya adalah bagaimana kita punya sebuah holding company yang bisa mengalahkan Temasek Singapura. Ini cita-cita. Kenapa kita bisa? Banyak orang bertanya pada saya, tidak masuk akal. Nah, tugasnya apa? Ketika waduk fluid, kami berpikir tidak mungkin membiarkan orang Muara Baru dengan laporan dari Janjab, ada konsultan dari Belanda. Kalau kita lihat videonya yang dibikin, kita takut. Lebih menyeramkan daripada anak kecil yang ditabrak yang tidak dilihat. Jadi kalau kita lihat video di sini dari Belanda, kita takut setengah mati. Ini ada ibu-ibu, anak-anak yang tinggal di sini. Itu posisi air itu 2,8 meter dari permukaan. Ini posisi kalau lagi pasang. Itu kalau temboknya roboh, ini kira-kira 17.000 rumah kira-kira ya. Ini tsunami kecil, pasti mati orang tinggal di Muara Baru ini. Tapi persoalannya sekarang, orang politik itu beda. Di sini banyak sekali partai-partai politik pasang bendera-bendera seolah-olah membela hak mereka. Lalu ada sekelompok pemain yang pengen minta dapat uang, nyewain, jadi otaknya itu duit ini, minta ganti uang kerohiman. Tapi sementara kalau ini betul-betul pasangnya sampai melintas, saya ini orang tambang. Kalau tambang itu sederhana. Kalau bendungan, air udah melintas di atas bendungan, sebesar sekuat apapun bendungan itu pasti roboh. Jadi prinsip itu air tidak boleh melintasi bendungan. Ini sistem tambang. Nah, posisi air di Muara Baru ini kalau lagi pasang, itu udah betul-betul udah hampir sama dengan dinding tembok. Kalau dia pasang lebih tinggi lagi atau penurunan tanah, berapa tahun lagi turun tanah lagi, kalau roboh, mati. Ini lebih bahaya daripada anak kecil ditabrak. Ini mati, bisa belasan ribu orang mati sekaligus. Dan itu orang akan mulai menyalahkan siapa? Kami juga. Tapi ketika kami memulai, tidak ada dana ini. Maka kami tugaskanlah PT Jakpro. Anda lebih fleksibel mengatur dana. Kalau tunggu APBD, tidak ada cerita waduk fluid. Kalau APBD, tidak ada jalan inspeksi sungai, tidak ada pengerukan sungai, tidak ada. Dan biasa tuh buku itu tuh kira-kira 6 tahun saya sama. Jadi saya masih bisa menceritakan dengan baik 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun yang lalu saya ngapain. Jadi tanggal 15 Juni kemarin, hari Minggu, saya begitu buka, saya tulis begini: 8 bulan saya di Balai Kota. Jadi kalau ditambah 12 bulan 1 tahun 2014, berarti saya kemarin 20 bulan di Balai Kota. Saya begitu baca, saya agak kaget jujur aja.
Saya tidak pernah nyangka saya jadi pejabat di ibu kota lebih lama daripada saya jadi bupati di Belitung Timur yang hanya 16 bulan. Tapi rasanya itu di sini cepat sekali. Saya 16 bulan di Belitung tuh rasanya udah lama banget saya jadi bupati. Di sini 20 bulan itu rasa itu lebat aja. Kenapa? Karena saya harus bangun setengah 5 pagi, jam 7 sudah jalan dari rumah, setengah 8 di kantor. Kalau tidak ada acara ini saya tidak pulang ini. Karena saya masih ada tanda tangan yang banyak. Tanda tangan tidak bersih dari meja saya tidak pulang. Gak ada kata pulang. Harus diselesaikan. Nah, saya kenapa cerita seperti ini? Saya masih tinggal 40 bulan. Dan yang saya rasakan, APBD itu hampir nggak kepakai sebetulnya. Hanya dipakai buat rutin, terlalu banyak permainan. Terlalu banyak yang kita potong, terlalu banyak markup. Makanya kenapa saya mendesak PT Jakarta Propertindo harus menjadi terbuka, supaya pengawasan lebih gampang. Dan kita juga minta stafnya, saya sudah cerita sama Pak Budi, sama direktur-direktur, saudara-saudara ini punya tantim, gaji bisa set 16 kali. Saya tidak ada, 12 kali. Bonus saya dari PAD hanya boleh 10 kali gaji. Yang kira-kira sudah potong pajak itu 59 juta per bulan. Jadi kalau dibandingkan gaji, saya sama saudara-saudara digaji lebih baik. Dan saya tidak pernah minta 1 sen pun dari saudara. Kenapa ini penting saya cerita? Ini dalam rangka kita sama-sama kerja untuk DKI. Misalnya contoh saya katakan, saya mungkin bisa dapat 1 triliun kalau saya mau nakal. Reklamasi pulau, perjanjian yang lama hanya ditulis 5% dari total pulau diserahkan pada Pemprov. Saya tidak mau. Karena tanpa ditulis pun saya bisa dapat 40% fasos sama ruang terbuka hijau. Kalau ada tulisannya 5% dari total pulau, nanti Anda menafsirkannya apa? Saya sudah kasih 40 kok, lebih 35. Ini tidak bisa, mesti jelas 5% di luar fasos. Karena ini uang DKI. Lalu pasal yang kedua lagi, reklamasi pulau berkewajiban untuk tidak membuat daratan jadi banjir. Nah, kira-kira gitu, Pak. Kalau kalimat itu artinya kita bisa menjawab, dari dulu juga banjir kok, saya nggak membuat banjir itu memang dari dulu banjir itu. Jadi saya tidak menyebabkan banjir, tidak bisa saya katakan. Anda wajib membantu kami selesaikan banjir di daratan. Kalau tidak, saya tidak mau tanda tangan. Saya akan cabut izin-izin Anda. Jadi di DKI itu jadi gubernur, wakil gubernur, walaupun gaji gede, gaji kecil sebetulnya. Kalau mau punya 1-2 triliun itu gampang sekali sebetulnya. Tapi kita bicara dengan properti. Dan saya tahu Jakpro itu Aston, Fluid Junction, itu tuh hijau taman itu teman. Cuma kata RDTR tidak jelas, ya di PMP-kan sajalah taman-taman kepada Jakpro. Dan Jakpro kerja sama orang, Mega Mall segala macam. Pokoknya mau dihitung gimana pun kita kalah aja. Belum lagi kerjasama, udah untung baru bagi. Dia begitu dapat, dia jual dulu ke perusahaan yang lain. Perusahaan ini baru nyewain ke yang lain. Sama seperti PD Pasar Jaya. Dari tahun lalu janjikan saya. Dia katakan dalam perjanjian itu, kalau tidak terjual 95%, maka tidak diserahkan kembali kepada Pemprov. Dia tidak jual, tapi dia sewakan 700 unit. Dan saya sudah 20 bulan di sini, tidak pernah lihat ada orang memasarkan Tanah Abang 700 unit. Harusnya kalau kita orang properti, Anda mesti ada usaha dong menjual. Ini tetap dikuasai. Makanya saya bilang kalau Anda tidak mau kembalikan, saya akan kirim surat Anda jual ke saya. Saya jamin terjual. Ketakutan Pak Jangganya, Pak, saya selesaikan Juni ini Pak. Anda janji sama saya sejak 2012 tuh. Nah makanya saya pengen cerita ini, saya tidak ingin ada di Jakpro seperti itu. Saya PNS saja tadi pagi saya sudah berapim, saya sudah putuskan. Kenapa terjadi susah pergeseran? Pak Jokowi ini saya kira terlalu baik ya. Pak Jokowi ingin alami PNS itu pensiun terjadi perputaran.
Ternyata undang-undang ASN menyebabkan orang nambah 2 tahun. Yang harusnya 2014 awal ini banyak pensiun, tidak jadi pensiun. Nggak bisa bergulir. Saya tanya kepada BKD, Pak Made, kenapa ini tidak mau dipindahkan? Belum ada posisi yang cocok buat dia. Ya kalau Anda tidak berperforma yang baik, ya kenapa saya mesti carikan Anda posisi baru? Saya kasih kepada Anda. Jadi ini kita rubah satu sistem. Apalagi Bapak Ibu paling pesangon PHK. Saya lebih mudah memecat direksi BUMD. Dan tidak ada kickback balik uang tantiem itu ya. Kepada Bapak Ibu tidak ada. Tidak bisa beli lahan seperti itu. Tapi kalau BUMD beli dulu, Anda bangun dulu, nanti saya bayar Anda kembali lebih mudah. Jadi pola itu yang mau kita pakai. Saya mau membangun kereta Light Rail Transit, LRT, yang seperti Singapura. Daripada kasih pada Jakarta monorail, minta 200.000 meter persegi properti di tengah kota, hanya untuk membangun monorail yang nggak bisa berkembang. Nggak lucu ini. Nah kita yang mau bangun, saya minta siapa? BUMD. Langsung BUMD yang kaji, pembangunan Jaya ke Singapura, Anda kaji, Anda hitung, kita lempar ke properti. Apa kita mau makan sendiri dari BUMD kita, atau kita tawarkan pada properti swasta. Properti swasta baru bangun di wilayah dia. Jadi ini sangat jelas. Jadi sengaja saya bicara seperti ini, saya harap ada perubahan logo ini. Semangat Bapak Ibu berubah. Seperti Ancol, kami juga sudah memotong tantirnya direksi. Kita lebih tambahkan ke pegawai sebetulnya. Ada biaya produksinya istilahnya ya. Kalau di Ancol itu. Nah kita udah mulai rubah. Karena Bapak Ibu nggak perlu store ke saya, nggak perlu. Saya tahu kalau zaman dulu store seperti apa. Karena saya bantu Bang Yos 1 tahun. Jadi direksi yang lama nggak usah bohongin saya lah. Saya tahu persis lah. Ini data siapa ini semua. Saya tahu persis semua. Betul-betul saya tahu persis. Saya tahu terlalu banyak. Makanya saya itu akhirnya agak menyebalkan buat orang-orang yang nggak suka sama saya, tahu nggak? Karena saya tahu terlalu banyak. Saya bisa sampaikan apa adanya. Orang bilang, ini orang maunya apa? Kasih duit nggak mau. Diancam. Aku lebih ngancam balik. Sama kayak tadi wartawan tanya sama saya. Kita ngelas Monas, Pak. Mau dicururit, mau ditusuk. Tukang las nggak berani katanya. Saya bilang kalau nggak berani kirim Satpol PP tungguin. Kalau bawa pentungan kan nggak boleh. Bawa pistol. Dan wartawan tanya, kan Bapak janji masa kampanye Satpol PP tidak pegang pentungan lagi. Iya, sesuai janji, tidak pegang pentungan. Tapi saya nggak bilang nggak boleh pegang pistol, loh. Saya cuma janji tidak pakai pentungan Satpol PP saya. Jadi kalau Anda mengancam jiwa orang saya suruh tembak. Daripada pakai sangkur, belum tentu silat kita sama jago, Pak. Kalau dia lebih jago, silatnya gimana? Satpol PP kita mati dong, keluarin pisau juga. Ngapain bodoh, kalau dia keluar pisau, kamu cabut pistol. Dor aja, saya bilang, kalau dia macam-macam. Jadi lebih jelas. Wah, ini wartawan ribut. Ya dornya pakai yang listrik dulu, yang kejut. Minimal pingsan dulu gitu kan. Kantongin dulu. Jadi itu terpaksa kita lakukan. Kita lagi membuka peluang PKL bisa jualan di taman, di trotoar, Pak. Tapi diatur. Tapi yang terjadi ini ngelunjak. Monas dibuka, ngelunjak. Ya taman-taman saya stop dulu nih. Monas mulai hari ini tidak boleh ada PKL di dalam. Lu ada gua sikat. Asosiasi PKL teriak, nggak ada nego sama mereka, nggak perlu nego sama Anda. Saya udah, waktu jadi wagub saya udah nego. Ini cuma soal uang saja. Nah, mari balik lagi kepada kita. Urus pemerintah ini tidak gampang. Makanya harapan kami kepada BUMD ini besar untuk bantu kami mewujudkan Jakarta yang modern, tertata rapi, tapi layak dihuni dan manusiawi. Itu yang kita harapkan, dan hari ini merupakan titik sejarah, bukti nyata waduk kulit bisa ada, itu karena Jakpro yang setengah mati ngatur duitnya. Dan ini akan kami beri kembali sebagai ruang terbuka hijau. Jadi jauh lebih gampang daripada udah digusur, nunggu anggaran belum datang,
nyuruh orang nungguin juga keluar duit setengah mati. Ini kan zaman kita kan nggak ada yang gratis ini, kencing aja bayar. Tapi tadi saya nggak bayar kayaknya, karena PRD gubernur, dia takut. Nah, jadi ini beda. Kalau ditanya apa itu PRT, saya suka cerita sama teman saya. Kalian pernah dengar iklan di TV kan? Pakailah selalu produk-produk Indonesia kan? Jadi PRT itu singkatan pembantu rumah tangga. Karena nggak bisa ngomong R, jadinya L. Jadi rumah tangga, nggak bisa ngomong rumah tadi Pak. Nah itulah PRT. Jadi saya adalah pembantu rumah tangga Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu juga menjadi pembantu rumah tangga orang DKI. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok. Kita boleh dialog ya dengan teman-teman. Saya kira di sini Anda boleh dialog ya. Ini zamannya sudah beda ya. Zaman sudah beda. Salah satunya beliau langsung berdiri di sini dengan Anda. Jadi Anda pun bisa langsung. Jadi jangan berjarak di antara kita, gitu ya. Ingat jadi Temasek ya. Jadi Temasek. Kalau Anda tahu Temasek itu jadi vehicle pemerintah Singapura, dan pemerintah Singapura sangat cepat sekali melakukan perubahan itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau? Ya mungkin bertanya? kita minta 3 dulu Pak ya. 3, oke. dulu. Silakan. Baik. Dirjen Usaha dan Karyawan. Terima kasih Pak, sore ini bisa ngobrol seperti ini buat kami kesempatan langka. Karena biasanya kami laporan di ruang rapat dengan Pak Wagub. Dan biasanya laporan tertulis proyek ke meja beliau. Kami memang sejak 1 tahun ini Pak sudah mendapatkan tugas dari holding untuk mengkonsolidasi terutama di divisi infrastruktur Pak. Jadi Jakarta Infrastruktur kita sudah mulai konsolidasi untuk persiapan ERP, kemudian jalan tol W2 yang sudah selesai dan siap dioperasikan, kemudian yang akses Tanjung Priok sudah jadi satu tempat. Kemudian kami juga kemarin diundang rapat untuk persiapan LRT yang Bapak sampaikan tadi. Masalahnya Pak, mungkin di grup kami divisi infrastruktur jujur Pak, resources kami tidak terlalu banyak yang bagus. Artinya teknokrasi di bidang infrastruktur ini cukup rumit Pak, dan butuh memang profesional yang jago-jago di sini. Karena membangun jalan tol kelihatannya gampang, tapi teknokrasi di dalam manajemen proyek dan pembebasan tanah itu sangat rumit. Termasuk juga sistem transportasi berbasis rel. Masalahnya Pak, harga pasar teknokrat seperti ini nggak murah Pak. Dan kami memang harus menyampaikan benchmarking kita masih di bawah rata-rata. Nah ini menurut saya juga perlu kami sampaikan, karena kalau Bapak menginginkan kami evolusi diri, mendekati Temasek, nggak cukup dengan dukungan dana. Jadi Pak Ngurah minta resources begitu kira-kira? Resources yang dari luar, yang harganya lumayan mahal, dan yang di dalam juga benchmarking keluar Pak. Kalau boleh seperti itu. Nah ini mungkin yang kami harapkan dari sisi kami sebagai pelaksana tugas. Mungkin itu Pak dari kami. Baik, Pak Ngurah. Slip gaji Anda berapa? Dia kasih saya lihat 124 jutaan. Nggak masuk akal Transjakarta menggaji orang begitu mahal. Saya bayar. Pergub Anda cari celahnya sampai bisa bayar dia. Nggak apa-apa. Persoalannya sekarang Bapak pantas dibayar apa enggak? Karena Bapak juga harus hati-hati sekarang. Saya tidak pernah mengeluarkan Bapak-Bapak dari orang lama loh. Saya tidak pernah menitipkan orang partai saya atau saudara saya, teman saya untuk masuk ke direksi. Pak Budi Karya waktu itu udah mau minta keluar dari Ancol. Sudah berpikir nggak mungkin disambung lagi lah. Saya bilang nggak usah, Bapak kuasain properti, Bapak masih mau berubah nggak? Mau ikut kita nggak? Usia masih muda juga. Ya kalau siap ditempatkan, ya sudah Anda pegang Jakpro. Saya nggak kenal beliau kok. Saya cuma sering dengan nama beliau aja. Ya Ancol 15 tahun, negatif, positif, macam-macam lah saya dengar ya. Saya nggak peduli. Saya dengar Pak Landi yang Jakkom, tukang jahit doang, minta semua minta saham di dalam. Saya udah sering dengar. Saya blok depan orangnya kok. Saya udah sering dengar kok. Saya nggak pernah pusing. Saya kasih Anda kesempatan, Anda pimpin. Tapi batas waktu saya juga ada. Jadi jangan menyalahkan saya kalau nanti semua saya sembelih Pak. Kira-kira begitu Pak. Karena bagi saya tidak susah cari orang pintar, orang hebat. Saya tinggal bilang saja kok, saya mau bajak Anda, silakan masuk. Bahkan PNS DKI saja saya tantang. Kalau Anda mau nantang sama saya perbaiki tidak mau, saya akan umumkan kepada seluruh Indonesia, saya nggak perlu rekrut PNS baru, bodoh saya, rekrut T3A, capek saya Pak. Saya bajak aja di seluruh Indonesia. Siapa mau jadi PNS di DKI,
Saya terima langsung, yang saya tinggal seleksi aja. Kan ada yang sakit hati, bupati sana daerah lagi ganti, dia nggak mau, gaji besar, kenapa takut? Nah, saya nggak pernah takut, makanya Bapak harus takut. Sebelum Bapak set gaji yang besar, karena begitu masuk yang lebih bagus dari Bapak saya keluarin nanti, Pak. Tadi Karena saya tidak mau Bapak ketongkrak gajinya. Jadi jangan berpikir, saya masukin orang pintar, gaji saya sesuaikan. Nggak bisa, Pak, untuk yang perusahaan yang lama. Karena saya juga tahu apa yang terjadi dulu. Saya tahu siapa-siapa, saya tahu, Pak. Saya punya data, Pak. Makanya saya selalu katakan, saya lupakan masa lalu, mari rekonsiliasi ke depan. Jadi jangan berpikir lain dengan PT yang baru saya bentuk. Kalau PT yang saya baru bentuk, saya langsung set standar yang tinggi. Saya tinggal panggil dirut, Anda mau gaji berapa, saya bajak Anda, mau atau tidak. Saya ada interview Anda, saya mau bajak Anda minta gaji sekian, saya kasih. Lalu yang bawahnya semua ikutin gaji yang besar, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang lama, nggak bisa. Karena begitu ada orang bajak yang lain luar masuk yang hebat, kinerja Anda masih nggak hebat, nggak bisa, saya nggak mau. Nanti Bapak ikut ke dongkrak. Jadi tunjukkan dulu setelah perubahan ini, Pak Budi Karya udah bilang mau naikin gaji, silakan, nggak masalah. Mau rubah pergub mah 1 hari juga saya rubah, kecuali Perda. Tapi sekarang kinerja Anda gimana? Kerjasama dengan swasta masih yang bodoh-bodoh nggak kita nih, Pak? Selalu bagi untung, kickbacknya belakang, dia yang untung perusahaannya. Nah sekarang kan model baru kan sudah nggak lagi, Pak, langsung bagi dapat berapa. Saya bilang Pak Haji di kampung lebih pintar daripada direksi BUMD DKI. Kalau Pak Haji punya tanah sehektar, ada orang mau, Pak Haji mau bangun ruko gimana? Bos, bangun berapa ruko? 50, 100? Oke, boleh. Saya dapat berapa biji, Bos? Rukonya, Bos. Betul nggak? Langsung bagi putus. Kalau kita nggak bangun 100 bersama, untung baru bagi. Dia dapat 100, dia jual ke PT yang lain. PT itu yang untung sama orang, dia jualnya pas-pasan. Tahu nggak kita semua? Tahu. Coba lihat kontrak Mega Mall kita. Dijual tuh tanah fasos-fasos kepada SPBG, SPBU itu. Itu gila tuh, saya bilang tuh, Jakpro itu jual kayak begitu. Pulau Mas, kita ngomong jujur. Ini Pulau Mas saya udah bilang, saya mau bereskan itu, nggak ada cerita ada malik itu. Sertifikat tangan kita nggak ada mundur, beresin. Karena Bapak Ibu lebih fleksibel daripada saya. Sikat aja semua. Kalau tanah kita sikat. Tanah kita didudukin orang, kita dudukin tanah orang, kita disikat. Nah, jadi saya mau cerita ini. Kalau saya mau jadikan Temasek, kalau itu mampu, gaji Bapak ya seperti itu, profesional. Maka istilah saya, istilah Kadin adalah profesional. Profesional adalah orang yang dibayar sesuai dengan panggilan tugas dia. Makanya bagi saya, kalau saya profesional di pemerintah itu apa? Saya peduli kepada kepentingan rakyat. Makanya saya kerja. Semua gaji saya terima nggak? Saya terima. Saya masukin ke dalam bank. Saya publikasikan ke dalam website saya. Semua orang bisa lihat gaji saya. Saya profesional kok, saya kerja kok. Tapi saya tidak pernah mencuri. Nah, saya harap bapak-bapak tergabung ke Jakpro tidak ada lagi komisi-komisi kickback balik. Dan saya adalah bagian dari pengusaha loh. Tetangga saya kiri kanan pengusaha, saya bisa tahu dengar semua nih. Yang dilakukan seperti apa, deal seperti apa, saya tahu juga semua. Nah, jadi kalau masih lakukan seperti itu, berarti Bapak Ibu masih mental lama. Kalau mental lama, saya minta keluar aja. Ini jelas. Nah, saya percaya pada Pak Budi Karya, kenapa? Beliau tahu persis seluk-beluk di dalam seperti apa. Tahu persis. Nah, saya juga nggak mau tahu siapapun. Silakan Bapak Ibu berkarya. Kita tunggu setelah perubahan ini, kita lihat properti naik berapa. Kita tinggal sesuaikan di dalam bonus-bonusnya itu, kita tinggal sesuaikan, tapi bukan menggarong aset DKI lagi. Jadi yang jadi kaya raya karena kerjasama dengan BUMD kita udah banyak sekali di DKI. Banyak sekali, termasuk PD Pasar Jaya, mau Sarana Jaya, semualah rata-rata. Yang kerjasama itu jadi kaya raya. Nah sekarang nggak ada lagi istilah itu. Jadi tugas Bapak Ibu kalau mau gaji besar, pembersihan Pak. Saya sedang menjanjikan menambah hampir 10 triliun
untuk tunjangan kinerja daerah seluruh PNDS DKI dari yang sekarang. Saya mau tambah hampir 10 triliun tahun depan. Tetapi saya juga minta sekarang harus bisa potong 12 triliun kira-kira dari markup semua yang nggak patut. Saya udah punya datanya semua. Nah, kalau bisa potong 12 triliun, Anda boleh ambil 10 tambahan, 2 triliunnya untuk rakyat lagi balikin. Anda dapat lebih baik profesional. Nah, kita lagi mau lakukan seperti ini. Nah, cita-cita saya, pegawai terendah di PTSP, di kantor lurah camat, bawa pulang 12,5 juta. Silakan Anda ngelamar ke situ. Tapi semua orang dilayanin, diurusin, nggak ada lagi yang dipersulit. Saya rela bayar 12,5 juta. Jadi kalau Anda masih menghambat orang, saya akan pecat. Cara pecat orang gampang PNS. Saya paling pintar kalau nggak pecat orang. Copotin fungsional, pindahin jadi Satpol PP, jadi dishub, atau ngurus pemakaman, masih gugat. Kalau dia gugat, cabut TKD-nya. Cabut TKD juga masih gugat, kirim ke Pulau Bira yang paling ujung dekat Belitung, Pulau Seribu itu. Kirim ke Pulau Bira, 3 kali turut-turut nggak masuk, pecat aja udah. Ada alasan. Jadi nggak susah sebetulnya kamu pecat. Coba kan saya kan ya 20 bulan udahlah. Makanya sekarang banyak yang doain supaya Pak Jokowi kembali, Pak. Supaya nggak saya yang jadi gubernur katanya. Itu aja, Pak. Baik, nanti ada yang mau ke Pulau Bira? Proyek Jakpro yang hormat Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan teman-teman Jakpro grup yang saya cintai. 2007 saya masuk Jakpro, Pak. Teman-teman saya yang dari yang lama tanya, sekarang kerja di mana? Saya susah ngomong Jakpro. Apa itu Jakpro? Saya neranginnya berbusa-busa, Pak. Jakpro itu adalah ini kita coba bangga proyeknya yang ini. Dia cuma jawab gitu aja. Karena semua merek orang, Pak. Gak ngerti. Oh, Jakpro ya, Waduk Pluit, Rio, Palija, IRP, SPBJ, banyak sekali. Itu karena Pak Jokowi, Pak Ahok selalu bilang di media massa bahwa ini akan diamanatkan ke Jakpro. Kemudian disusul Pak Budi Karya, juga diwawancara wartawan, kejar wartawan, dan itu dimulainya di Waduk Pluit ini. Dan saya bersama tim saya yang membanggakan, terima kasih Pak dapat amanat, turut aktif dalam mengembangkan Waduk Pluit ini, kemudian Jakpro, Rio dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, Pak? Pertanyaannya Pak, tadi Bapak bilang 40 bulan, 20 bulan itu sangat cepat. Sekarang sisa 40 bulan lagi. Seberapa besar amanat yang akan diberikan ke Jakpro dalam 40 bulan ini, Pak? Yang relatif pasti akan cepat juga. Dan seberapa serius Pemda DKI akan mengembangkan Jakpro menjadi holding ini? Terima kasih, Pak. Borong aja. Nggak bisa, Pak. Ini mesti bertahap, kata beliau. Akhirnya minta 300 atau 500 miliar ya? 500 saja katanya. Persoalannya sekarang adalah, saya yakin DKI, sebelum saya tinggalkan DKI, APBD itu udah mendekati 100 triliun. Kalau pembangunan terus kita lakukan dengan baik, maka sisa-sisa uang ini itu adalah PMP semua kepada holding kita. Yang saya khawatirkan justru bapak-bapak, ibu-ibu ini nggak ngerti gitu loh. Berpikir ini masih Jakpro tempo dulu. Kalau Jakpro yang Jakprem, Mbak, Jakarta Preman, Mbak. The property itu sudah bukan milik bapak ibu lagi, itu milik saya, Pemprov DKI. Yang boleh jadi Jakprem itu hanya Pemprov DKI. Untuk memaksa semua deal-deal surat untuk kepentingan lebih besar buat rakyat DKI atau Pemprov. Jakpro tidak boleh. Jakpro harus betul-betul bisnis 100%. Yang kita pasti modalnya lebih kuat. Nah sekarang dari mana lagi hilang? Semua tanah udah digadain, Mbak. Udah kerjasama. Nah kita masih punya ruang udara dan ruang bawah tanah.
Kalau lihat Hong Kong Sky Bridge, ruang udara dan bawah tanah, itu yang saya suruh diskusikan. Ini duit ini. Mereka kita sewakan ruang udara 25 juta per meter per tahun saja. Yang diminta Jakarta Monorail itu 5 triliun Mbak nilainya. Dan dia minta kuasai 50 tahun. Hitung aja itu gitu. Kenapa kasih kepada dia? Tidak kita yang pegang. Nah, komitmen kami jelas, kami tidak pernah memasukkan siapapun orang kami. Kami semua, kalau saya Bapak Ibu nggak beres pun, kita akan umumkan di koran fit proper test. Kami akan bajak yang termahal, yang terbaik. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup, karena nggak ada urusan dengan kami. Persoalannya memang ada. Tadi yang bilang begini, Bapak boleh idealis, boleh ngomong hebat. Kalau Bapak nggak terpilih kembali lagi gimana? Nah, makanya 40 bulan ini kami akan tekan dan cepat. Karena saya selalu berasumsi 40 bulan lagi saya tidak terpilih lagi. Bahkan saya selalu berasumsi mungkin besok saya mungkin bisa aja mati. Makanya setiap hari saya tekankan, saya mau ini, dan semua saya rekam. Kalau saya mati pun orang tahu pikiran saya dengan baik. Dan saya konsisten atas itu. Jadi saya nggak pernah takut siapapun. Saya udah sangat keras. Saya bilang, kalau Bapak Ibu digaji mahal, belum sampai pasang badan untuk berani bertindak tegas di swasta, saya sudah pasang badan untuk Jakarta. Kalau saya pasang badan berhasil, Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena saya tidak pernah minta apapun. Saya ingin profesional saja. Saya cuma minta profesional, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang minta komisi lagi, minta kickback lagi. Ini jelas. Nah, kalau ini sama-sama jelas, saya yakin Jakarta ini hartanya luar biasa, Pak. Kalau kita atasi kemacetan, properti masih under value. Cita-cita kita pengen punya hotel yang banyak. Tapi kalau mall hotel, dia ngancam kami macam-macam. Apa kata Pak Jokowi? Pak, kalau mereka mau hengkang gimana Pak? Beli saja. Jadi kalau mana pun sama properti di DKI ngoceh macam-macam sama kami, udah lu mau jual berapa? Kami beli. Kita beli aja. Kita sanggup buat Jakarta ini jadi mahal semuanya sebetulnya. Tapi orang yang belum beruntung tetap nikmatin rumah susun, transportasi yang murah, pekerjaan yang baik. Nah ini yang konsep seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya sengaja cerita panjang lebar supaya jangan banyak yang tanya Pak. Ini orang politik Pak. Pak Ahok, Bapak Ibu sekalian, saya punya banyak teman yang kalau jadi pimpinan perusahaan, BUMD begitu, dia set gajinya nggak mau tinggi-tinggi. Saya tanya kenapa? Kalau gua set tinggi, nanti banyak orang yang kepengen gantiin gua. Itu satu, ya. Mereka nggak mau begitu biasanya. Oke? Tapi akibatnya kita yang jadi bawahannya mikir, dia aja segitu, kita berapa di bawahnya lagi, ya. Dulu kami di UI begitu. Rektor kita udah set gaji dulu di 5 tahun yang lalu, harus 75 juta. Dia nggak mau, dia maunya 40 juta. Jadi akibatnya dekan gajinya 30 juta. Ketua program, dokter gajinya 15 juta, gitu ya. Padahal di luar harga gajinya turun 3 kali lipat begitu. Tapi di kita jadinya rendah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lebih cerdas dari Anda, setnya rendah, ya. Jadi jangan percaya bahwa set rendah itu bagus buat kita, ya. Kita harus produktif. Tapi syaratnya saya kira tadi jelas, ya. Sudah terima sekian, bagus. Pak Ngurah siap disembelih, ya. Siap disembelih. Wajahnya tadi berubah soalnya waktu dibilang mau sembelih itu, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini menjelang maghrib, ya kita harus tutup, ya. Tadi ada harusnya 3, tapi saya kira mohon dimaafkan, ya kita cukup 2 saja, ya. Karena ada acara selanjutnya, ya silakan kita kembalikan untuk MC. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Ahok dan juga pada Pak Budi Karya. Baik, mohon tetap di panggung untuk peresmian logo baru. Tetapi untuk direksi semuanya ikut menghitung. Namun sebelumnya kami persilakan untuk ya dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, logo baru PT Jakarta Propertindo dengan ini kita harap menjadi sebuah inspirasi dan merupakan cita-cita kita bersama menjadi tema seknya Indonesia bisa tercapai. Saya resmi. Kita hitung mundur Pak, kita hitung mundur. Kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1.
Menyala api melambangkan semangat untuk meraih hasil bernilai emas. Menaungi dengan kerja yang profesional, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan inilah logo baru PT Jakarta Propertindo. Kita lanjutkan dengan foto bersama, untuk mohon untuk tetap di depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan kepada Bapak PT Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Jakarta Propertindo, Pak Budi Karya Sumadi. Kami persilakan untuk dibuka, Bapak. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya terima kasih. Selanjutnya kenang-kenangan dari PT Jakarta Propertindo untuk Bapak Profesor Propertindo kepada Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Diserahkan oleh Bapak Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Bapak Budi Karya Sumadi. Pak, mana sini Pak? Terima kasih Pak. Budi. Kenangan silakan Bapak Direktur Utama, Bapak Komisaris PT Jakarta Propertindo. Kami mohon perkenan Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menerima kenang-kenangan ini. Dan yang terakhir kepada kenang-kenangan diberikan kepada Bapak Wali Kota Jakarta Utara. Sini Bu. Heri. Baik, terima kasih. Dengan demikian selesai sudah acara kita hari ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian dan kepada bapak-bapak yang berminat untuk membeli buku dari buku karangan Profesor Dr. Rena Kasali tersedia di pintu masuk. Kami persilakan yang mau membeli dengan harga eksklusif tentunya. Kami persilakan untuk Bapak mengambil ya. Waduk Pluit ke depannya seperti apa nantinya Pak? Kita Waduk Pluit, makanya kita lagi bangun kan, kita sadar banyak sekali orang-orang yang tinggal di Waduk Pluit ini karena kerja juga sekitar sini, termasuk mereka juga kerja di industri ikan. Makanya beberapa dari mereka, pegawai-pegawai sini minta bangun rumah susun sekitar sini. Makanya kami beli tanah, kita terus bangun. Baru kita bisa, tapi sayang 400 unit itu didudukin oleh preman sebetulnya nih. Nggak ada izin, dia main sewa-sewain. Nah kami lagi mau bersihkan, begitu kita cocokkan. Yang boleh tinggal di sini hanya yang mantan tinggal di sekitar Waduk Pluit, mana Pak Camat itu yang penting. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, artinya kalau udah jadi semua, seluruh kiri kanannya harus bersih. Jadi di Waduk Pluit itu betul satu kesatuan. Karena kita tidak mau ada risiko ini roboh. Pak Camat sosialisasi biar utara. Jadi yang tinggal di sini di dusun ini hanya orang yang mantan Waduk Pluit Pak. Yang bukan kita usir aja, kita akan usir. Konsepnya itu Waduk Pluit satu keseluruhan itu betul-betul jadi taman, jadi waduk yang rapi. Kita akan minta PT Intiles
presiden yang kerjain ini, izinnya itu. Ya, Pelaksananya kapan Pak? saya udah kasih izin reklamasi, jadi tanggung jawab dia. Saya harap tahun ini bisa dimulai. Ya. Kalau penertibannya kira-kira kapan Pak? Hah? Kalau penertiban rencana Tunggu rusun siap kami dorong. Itu yang dimaksud dengan kami, Pak Gubernur, yang dimaksud manusiawi itu gitu. Ini kan manusia, bukan barang ini. Jadi manusia itu kita pengen dorong dia ke tempat lebih baik, bukan menyengsarakan dia. Dapat jadi salah paham wajar, kayak anak sama orang tua kan. Anak selalu menganggap orang tua nggak tahu gitu loh. Berarti maksud kami itu mendorong dia lebih baik. Nanti ini Pak Lurah udah saya minta juga untuk bereskan udah. Jadi orang itu kita udah siapkan, kita akan dorong Pak. Selesai Juni udah kita paksa. Ya, asik. Ayo. Di Jakpro juga. Oh, yang landscape. Iya, waktu itu.